The Miwan Productions. Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian tahu siapa. Pada kali ini gue akan membahas prediksi update tentang The Eternals dan juga persiapan dari update The Eternals ini guys. Nah guys, sebelum masuk ke pembahasan persiapan dan juga prediksi update-nya, gue pengen bahas dulu karakter yang muncul dari trailer ini yang diyakini akan muncul juga di update Marvel Future Fight. Oke guys, di sini ada Ikaris ya, dan Ikaris ini sebenarnya udah ada di Marvel Future Fight dengan tingkat basic, yaitu dimana belum dapat peningkatan tier 3 maupun transcend potensialnya. Dan Ikaris ini sudah bisa untuk ditingkatkan sampai level 70 aja. Dan Ikaris ini walaupun masih level 70 tapi udah bisa mengimbangi meta di timeline battle. Walaupun ya memang untuk basic power ya masih standar ya, masih biasa aja, untuk mengimbangi bisa, tapi kalau misalkan buat power full sih belum, karena ini masih benar-benar standar level 70 dan belum juga memiliki uniform. Tapi diperkirakan si Ikaris ini memiliki potensi untuk nantinya menjadi meta di PvP guys. Oke guys, selanjutnya di sini ada Cersei, dan Cersei juga sama halnya seperti Ikaris, dan Cersei ini lebih ke PvE soal performanya di mode-mode guys. Nah guys, untuk damage ini benar-benar keren banget si Cersei ini, walaupun memang dia itu belum memiliki uniform dan masih pada tingkat level 70 aja. Dan inilah karakter-karakter yang belum muncul pada di Marvel Future Fight ini guys, yaitu si Tena. Dan ini diprediksi juga si Tena udah pasti bakalan muncul di Marvel Future Fight, karena Tena ini salah satu leader dari The Eternals ini guys. Nah, terus selanjutnya di sini ada Ajak, Sprite, Gilgamesh, Pastos, Druid, dan juga Makari. Dan ini karakter-karakter yang memang belum muncul pada di game Marvel Future Fight ini guys. Dan ini adalah karakter-karakter yang prediksi juga akan muncul, yaitu Celestial, dan gua nggak tahu udah tuh gede banget kalau misalkan iya ya. Tapi biasanya karakter-karakter dengan ukuran gede itu akan ditampilkan sebagai konten terbaru, yaitu mode-mode. Dan di sini ada Deviant ya. Udah muncul Deviant dari trailer, 2 Deviant yang terlihat dari trailer ini guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke pembahasan prediksi update dan juga persiapan dari update The Eternals ini guys. Nah, udah banyak banget subscriber nanya ke gua, bang, apakah nantinya si The Eternals ini bakalan masuk ke konten Epic Quiz. Nah, ini yang sudah ada pada Epic Quiz dari Marvel Future Fight ini ya kan. Itu biasanya kalau temanya itu tim, itu akan bertambah konten dari Epic Quiz ini gitu. Kalau temanya tim ya, kayak misalnya Doctor Strange, X-Men, X-Force, F4, The Galactic Imperative, terus juga The Dark Reign atau Dark Avengers gitu kan. Nah, itu biasanya mereka akan menambah untuk konten Epic Quiz ini. Nah, tapi persoalannya adalah dari setiap Epic Quiz ini yang gue tahu itu sistemnya berbeda-beda gitu. Dan ini yang kita nggak bakal duga-duga ya sistemnya, karena bener-bener berbeda banget dari Doctor Strange ya. Dulu itu zaman-zaman gue main Doctor Strange ini itu nggak memberatkan soal ngebukanya karakter baru gitu kan. Kayak misalnya di sini tuh nggak ada deluxe gitu, jadi kita tuh nggak ada pikiran untuk buat buat unlock kayak misalnya si Jean Grey ini gitu kan, dengan membuka deluxe gitu ya kan. Nah, sekarang tuh udah ada deluxe kan, tentu sistemnya berbeda dari Doctor Strange ke X-Men. Dengan ketika kita pengen mengunlock karakter terbaru gitu kan, karakter yang powerful, tentunya Jean Grey dulu ya. Nah, itu harus kita memiliki 6.600 kristal untuk unlock, dan ini tuh nggak free to play friendly banget kan, walaupun sebenarnya bisa, tapi ya butuh nabung berbulan-bulan ibaratnya gitu kan, untuk free to play yang memang nggak pengen beli stats gitu kan, dan itu memberatkan. Nah, terus juga dari X-Men ini itu udah berubah sistem lagi di The Galactic Imperative ini guys, di Star-Lord atau BRB ini ya. Nah, sistemnya itu udah berbeda lagi di sini, dimana kita bisa mendapatkan 2 karakter yang nantinya itu tingkat natif, yang itu dimana tier 3 maupun transcend potensial dalam satu Epic Quiz. Dan ini mantep banget memang ya. Sistemnya sebenarnya sistemnya sih agak-agak ribet ya kan di sini, cuman ya dimana di Epic Quiz ini kita bisa mendapatkan 2 karakter pada tingkat maksimal di Epic Quiz ini. Nah, terus udah berubah lagi pada sistem The Dark Reign ya. Sistem The Dark Reign Epic Quiz ini udah berbeda lagi, yang dimana sistem ini itu langsung kepada native tier 3 guys. Sumpah, ini yang paling memberatkan para free to play dan juga pemula. Memang Epic Quiz ini sebenarnya di akhir-akhir aja sih, walaupun ya sebenarnya ini sebenarnya worth it banget Epic Quiz ini, karena sentrinya memang powerful banget ya kan. Dia native tier 3 dan basic yang nggak mempunyai uniform, tapi udah powerful banget dan meta abis gitu kan. Mau dibawa ke PvE, mau bawa ke PvP, memang itu
sepadan atau layak lah untuk kita menghabiskan material sebenarnya. Tapi kalau misalkan untuk newbie pemula ya tentu Epic Quest ini di nomor berapakan dulu gitu ya, di nomor sekiankan dulu. Nah guys, jadi kalau untuk prediksi dari The Eternals ini tentunya kebanyakan banget karakternya ya. Di sini aja karakter dari X-Men aja itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karakter kan, dan sementara The Eternals itu ada 10 ya, ada 10 karakter. Tapi kemungkinan dari sistem di sininya ya kan, ini mungkin ya bisa jadi 2 gitu kan, terus 2 juga, dan nantinya juga untuk kayak misalnya yang karakter biometris yang dimension shift ini ya kan, dimension shift ini. Nah nantinya itu juga mungkin karakter yang memang bakalan jadi karakter ituan apa namanya premium, dan itu udah pasti ya, udah pasti dari sekian karakter The Eternals itu memiliki karakter premium yang lu harus berbayar gitu. Nah di sini nih, sorry salah gue, Jelly Perk. Nah karakter kayak gini, tapi ya gue rasa itu masih bisa didapatkannya secara gratis sih, masih bisa didapatkannya secara gratis kalau misalnya kita main yang memang itu main manual ya, main dimension shifternya gitu, kayak misalnya kayak gini gitu kan. Nah dan mungkin juga nantinya untuk karakter bonus tambahan dari peningkatan karakter itu juga dalam lingkup karakter dari Eternals, jadi kayaknya bukan dari golongan villain Eternals, jadi masih dalam lingkup The Eternals itu sendiri gitu karakternya. Nah guys, sekarang kita masuk ke prediksi dari Epic Quiz yang ada pada missionnya ya. Nah mungkin aja nih, ini prediksi gue sih ya, ini sistemnya bakalan sama kayak si Star-Lord, si Eternals ini, dimana mungkin nanti untuk cara utama dari Eternals itu yaitu si Dena ya kan, karena kita tahu Ikaris yang udah dirilis malahan jadi karakter natif biasa gitu kan, natif tier 1 dan itu pada tingkat yang level 70 gitu kan. Nah itu udah jelas dia nggak mungkin untuk jadi karakter utama gitu, sementara kalau misalnya di Epic Quest ini itu natif ya, karakter natif. Nah guys, mungkin aja ya untuk Ikaris ini sistemnya bakal sama kayak Star-Lord gitu kan, dimana kalau kita menyelesaikan misi dari Epic Quest Eternals ini atau yang semisal dari BRB ini itu sama kayak BRB, misalkan kita itu menyelesaikan BRB dan nanti sistem dari Ikaris ini bakal sama kayak Star-Lord, dan dari Epic Quest itu kita bakalan mendapatkan 2 karakter yang nantinya bakalan dapat karakter peningkatan yaitu tier 3 maupun dari Transcend Potential gitu kan. Nah jadinya mungkin gue sih prediksi sistemnya bakal kayak gitu, bakal dapat 2 karakter yang peningkatan natif nantinya ya gitu kan dari The Eternals ini guys. Nah jadinya kalau misalkan untuk Cersei itu kayaknya gue lebih yakin dia bakal jadi Transcend Potential gitu, dari 3 karakter mungkin timnya itu Sprite atau ya semisalnya ya kan si Ajak gitu mungkin, tapi gue lebih yakin Ajak malah jadi karakter yang bonus karakter tambahan ya, bonus karakter tambahan. Jadi mungkin kayak gitu aja. Cuman di sini kan kalau misalnya si BRB ini itu kan karakternya Transcend Potential ya, untuk utamanya gitu kan, karakter utama dari Epic Quest ini dia kan Transcend Potential, tapi mungkin bisa aja karena sistemnya itu kan Epic Quest kan sistemnya kita nggak bisa tebak gitu, jadi tergantung dari kemauan Netmarble sendiri. Mungkin aja cara utamanya juga tier 3 atau sebaliknya Ikarisnya yang malah jadi Transcend Potential, atau dua-duanya bakal jadi tier 3 gitu, bisa jadi kan, bisa jadi, atau malah nambah gitu kan, Epic Quest-nya malah makin ribet yang natifnya jadi tier 3 dua-duanya gitu kan, terus ditambah lagi Transcend Potential atau gimana itu kurang tahu pasti. Cuman gue lebih memprediksi bakalan sistemnya kayak bakal Star-Lord si Ikaris ini gitu, jadi Ikarisnya peningkatan tier 3-nya itu dari Epic Quest juga, dan juga si untuk karakter utamanya dari Epic Quest, entah itu Tena, entah itu Cersei atau Ajak, tapi Cersei udah jelas itu bukan karakter natif dan dia bakal jadi karakter biasa yang bukan natif dari Epic Quest gitu kan. Nah oke guys, sekarang kita masuk untuk pembahasan dari villainnya ya.
Dan untuk villain dari The Eternals yaitu Deviant, mungkin gue kayaknya kurang yakin kalau misalnya bakal ada di World Boss. Walaupun memang untuk power yang sebanding sama Deviant ya memang Eternals gitu kan. Cuman kenapa gue nggak yakin, karena kayaknya untuk World Boss kayaknya bakal jadi begini aja gitu. Ya kan, bakal kayak gini aja gitu, kayaknya nggak ngerubah karakter-karakter tambahan baru untuk di World Boss. Untuk sistem nantinya tier 3 mungkin si Netmarble bakal nyediain konten-konten yang lebih berkelanjut gitu kan, untuk konten berbeda. Jadi kayaknya nggak mungkin ada tambahan di World Boss Legend ini guys, atau World Boss nantinya gitu. Walaupun ya gue kurang tahu pasti ya nantinya, cuman gue kurang yakin kalau misalnya nantinya si Deviant itu bakal ada di World Boss kayak gitu ya. Nah terus juga bakalan nggak sih nanti Eternals itu bakal ada Legendary Battle gitu ya. Nah untuk di Marvel Survive ini, untuk tema dari movie yang sudah-sudah itu biasanya udah pasti ada di Legendary Battle ini gitu, dari awal mula Ragnarok ya, Thor Ragnarok gitu. Nah ini udah jelas bakalan ada sih. Nah dan update-nya itu bakalan gede-gedean gitu. Kalau misalnya nanti juga ada Epic Quiz dan juga bakal ada di Legendary Battle gitu ya. Nah jadi di sini gue langsung aja membahas dari persiapan update ini ya. Nah jadinya untuk The Eternals ini ya, itu kayaknya bakalan ada native tier 3 kayaknya sih, cuman lebih baik kita mempersiapkan sih. Jadi saran gue adalah kalau lu misalnya lu nggak membutuhkan banget karakter yang sekiranya nggak meta, kayaknya gua sarankan untuk lu tahan dulu aja ya, karena Eternals ini kebanyakan char dan kita hanya bisa memprediksi gitu ya. Mungkin kita bisa memprediksi, nggak berani untuk spekulasi gitu kan. Nah jadinya saran gue adalah lu ya persiapkan aja dulu ya kan, material-material untuk tier 3 kayak misalnya Essence of Dimension ya kan, terus juga CCF udah yang jelas itu yang memboroskan itu sebenarnya CCF ya, yang jelas memboroskan gitu. Jadi lu sekiranya bijak aja dulu untuk pemakaian dari CCF ini ya kan. Pemakaian dari CCF lu ya sebisanya lu irit-irit lah, yang dimana lu memakai CCF ini untuk karakter-karakter yang sekiranya penting aja gitu. Kalau sekiranya itu nggak penting, gua rasa itu nggak perlu ya, nggak perlu untuk lu lu taikin dulu ya kan. Sementara update dari Eternals itu belum juga lewat gitu kan. Kalau udah lewat ya mungkin udah tenang gitu kan. Selebihnya dari Eternals itu kan cuman No Way Home gitu kan, No Way Home, dan masih lama lagi gitu kan, dan itu masih ngacak lagi untuk update-nya gitu. Jadi kita mempersiapkan update dari The Eternals yang kebanyakan karakter ini gitu. Dan itu karakternya mungkin dari karakter 10 karakter itu, dan juga mungkin nantinya ada tambahan dari villain, mungkinnya itu juga udah banyak karakter meta terbaru gitu. Mungkin 2 meta, 3 meta, 4 meta mungkin aja gitu kan, karena udah kebanyakan karakter dari situ. Nah guys, jadi itu untuk persiapan update pertama, yaitu dimana lu harus bijak aja dulu untuk dalam pemakaian CCF, yang dimana kalau gua rasa itu karakternya itu nggak meta, dan gua rasa nggak perlu banget atau nggak guna-guna banget nantinya di mode buat bermanfaat buat lu di mode itu, lu skip dulu aja gitu, atau lu irit-irit penggunaan dari material guys, kayak gitu untuk persiapan update ini guys. Dan juga karena ini adalah temanya bagong banget, yang dimana untuk uniform kayaknya pasti bakalan banyak kan, uniform bakalan banyak gitu. Nah jadi lu harus mempersiapkan kristal juga. Mungkin setelah update Shang-Chi lu udah siap-siap untuk untuk persiapan kristal, yang mungkin dimana kalau dari 10 karakter itu aja nantinya bakalan semuanya langsung dirilis ya, secara ngegabrek gitu kan. Secara langsung semua 10 uniformnya rilis dari The Eternals, itu lo membutuhkan 11.000 gitu, 11.000 kristal kan, kalau itu pun kalau diskon. Nah kayak gitu guys. Terus juga gua rasa sih kayaknya dia bakal update kedua sih. Jadi ya mungkin kayak gitu ya, dia bakal ada 2 update ya kan. Jadi mungkin nyusul aja gitu, dari yang update pertama itu 5 uniform ya kan, dari Ikarisnya. Mana Ikaris gue tuh? Gue punya Ikaris lah, Ikaris gue kagak ada sih ya. Nah dia, nah yang dimana itu 5 uniform dulu ya kan, 5 uniform utama, dan setelahnya nyusul untuk di mid-month update itu 5 uniform lagi gitu. Karena gua rasa sih untuk The Eternals ini harusnya semuanya karakter masuk gitu kan. Tapi ya Netmarble ini suka-suka ngacak sih gitu. Kadang nggak semua karakter dimasukin gitu, walaupun dalam satu tema itu semua karakter nggak dimasukin gitu kan. Makanya kurang jelas juga sih gitu gua rasa ya. Jadi ya nanti kita lihat aja lah untuk update dari The Eternals ini gimana. Dan yang mungkin itu aja yang bisa gue prediksi dari update ini, dan juga yang bisa gue kasih
persiapan dari update The Eternals ini guys. Nah guys, mungkin kayak gitu aja ya, dan semoga bermanfaat buat lo untuk persiapan update The Eternals, biar nantinya itu juga gue ngebahas ini biar nantinya lo bisa juga menikmati gitu. Gue takutnya lo juga apa namanya sembarang aja gitu kan untuk penggunaan material yang ada dalam game ini, dan nantinya update lu nggak bisa menikmati, yang dimana lu kekurangan kristal, kekurangan material dan segala macam, lu akhirnya nggak bisa menikmati update itu gitu. Kayaknya mungkin kayak gitu aja guys untuk pembahasan kali ini. Oke guys, mungkin kayak gitu aja untuk pembahasan kali ini. Salam Lord Bawan.